Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Violeta Siska Mutiara. Kali ini di mata kuliah pengantar biostatistik. Mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam penyusunan skripsi dengan harapan nantinya mahasiswa dapat memahami mulai dari dasar-dasar biostatistik sampai dengan pengaplikasiannya di dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi statistik. Statistik di sini adalah cabang matematika terapan yang berurusan dengan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dan penggunaan teori probabilitas untuk menaksir parameter populasi. Di sini statistik bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sedangkan statistik inferensial bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan statistik sampel atau parameter populasi. Dan statistik deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja atau di dalam populasi tersebut. Contohnya di sini adalah untuk menggambarkan karakteristik penduduk diperlukan data seperti misalnya ada umur, kemudian jenis kelamin, kemudian juga status perkawinan. Contoh lainnya adalah prevalensi anemia pada populasi sebesar 3% misalnya. Atau lagi misalnya ada data rata-rata tekanan darah sistolik pada populasi preeklamsia yaitu 150 mm Hg. Atau contoh-contoh lainnya. Nah, data-data itu, contoh-contoh itu adalah statistik deskriptif. Selanjutnya untuk statistik inferensial. Statistik inferensial ini adalah metode menarik kesimpulan tentang parameter populasi dengan menggunakan statistik sampel. Kalau yang tadi statistik kebalikannya ya, dari sampel ke populasi, kemudian yang ini adalah dari populasi ke sampelnya. Nah, statistik inferensial ini digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi dari mana sampel tersebut diambil. Contohnya, apabila Anda ingin meneliti hubungan pertambahan berat badan ibu hamil dengan berat badan bayi baru lahir di kota Bengkulu, Anda bisa mengambil sampel di Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu misalnya. Atau contoh lain, apabila Anda meneliti tentang merokok, nah di situ Anda bisa menarik kesimpulan dari merokok meningkatkan resiko sebesar 7 kali untuk mengalami penyakit jantung koroner. Jadi Anda bisa menyimpulkan bahwa orang yang merokok punya resiko 7 kali mengalami penyakit jantung koroner. Nah, itu adalah statistik inferensial. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk statistik inferensial dibagi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Kita bahas dulu yang statistik parametrik. Statistik parametrik di sini adalah prosedur pengujian hipotesis dan estimasi dengan menggunakan parameter mean dan asumsi normalitas distribusi frekuensi. Contohnya di sini adalah UJT dan ANOVA. Mungkin kalau Anda dulu waktu D3 misalnya meneliti perbedaan misalnya
perbedaan A dengan B atau perbedaan kelompok A dengan kelompok B, Anda pakai uji T. Nah, di situ Anda mungkin juga sudah pernah melihat kurva untuk distribusi normalnya seperti apa ya. Apakah dia berbentuk lonceng, apakah untuk kurvanya ini dia menunjukkan distribusi normal atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat untuk contohnya yaitu yang kurva untuk yang uji T. Ini nanti akan kita bahas pada lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini adalah prosedur pengujian hipotesis dan estimasi tanpa menggunakan parameter mean maupun asumsi normalitas distribusi frekuensi. Jadi tidak perlu dicek terlebih dahulu normalitasnya, distribusi normalitasnya. Ini contohnya adalah untuk uji chi-kuadrat atau chi-square yang mungkin nanti juga akan sering Anda gunakan untuk analisis data pada skripsi Anda, atau juga Mann-Whitney, Wilcoxon, dan Kruskal-Wallis. Nah, ini juga nantinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Setelah tadi kita melihat dari definisi statistik dan macamnya, sekarang kita beranjak ke definisi biostatistik. Biostatistik adalah metode statistik yang diterapkan pada ilmu-ilmu kesehatan seperti kedokteran, kesehatan masyarakat, atau keperawatan, kebidanan, untuk membantu memahami tentang karakteristik populasi dan hubungan atau pengaruh variabel pada populasi. Jadi di sini biostatistik adalah bagaimana statistik itu diterapkan untuk hal-hal yang berhubungan atau terkait dengan kesehatan. Itulah disebut biostatistik. Jadi statistik yang diterapkan di kesehatan. Kemudian di sini manfaatnya apa? Manfaat dari biostatistik ini adalah memberikan informasi yang berguna untuk membantu mengambil keputusan, membuat perencanaan, atau memecahkan masalah. Nah, informasi seperti apa yang dimaksud? Informasi tersebut bisa dilihat di sini ada dua. Yang pertama, karakteristik populasi. Mungkin kalau Anda pernah meneliti di D3 kemarin, misalnya berapa jumlah persentase populasi yang menderita hipertensi, atau misalnya berapa ibu hamil, berapa persen yang mengalami hiperemesis gravidarum misalnya, atau berapa rata-rata tekanan darah sistolik populasi ibu hamil, atau misalnya berapa rata-rata kadar hemoglobin pada populasi ibu hamil. Itu adalah karakteristik populasi. Sedangkan informasi yang kedua yaitu hubungan atau pengaruh variabel pada populasi. Di sini contohnya adalah apakah status gizi ibu berhubungan dengan berat badan bayi baru lahir, ataukah apakah pemberian Fe dan vitamin C dapat mengurangi kejadian anemia pada ibu hamil. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau yang karakteristik populasi di situ dia hanya memaparkan persentase, rata-rata, sedangkan kalau yang hubungan atau pengaruh di sini dia sudah bisa melihat dari variabel 1 dan variabel 2 hubungannya seperti apa atau berpengaruh atau tidak, itu dapat dilihat. Nah, tadi kita bicara tentang informasi. Jadi di sini apa itu informasi? Informasi itu adalah hasil analisis data sehingga memiliki makna yang berguna untuk membuat keputusan. Di sini contohnya informasi yang bisa didapatkan. Rata-rata tekanan darah sistolik untuk populasi yang mengalami obesitas, misalnya rata-ratanya adalah 150 mm/Hg. Untuk yang populasi overweight 140 mm/Hg. Untuk yang populasi normal 120 mm/Hg. Atau contoh informasi yang lain, rasio laki-laki dibanding dengan perempuan di Indonesia 0,95 atau di India 1,6
05 misalnya. Nah, di sini contoh dari informasi. Selanjutnya adalah data. Data adalah kumpulan angka kuantitatif hasil pengukuran variabel, biasanya belum memiliki makna. Contohnya, misal subjek A, seks atau jenis kelaminnya laki-laki, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, tekanan darah sistoliknya berapa, sedang subjek B berapa, subjek C berapa. Nah, itu adalah angka-angka kuantitatif dari hasil pengukuran, itu adalah data. Nah, di sini sebetulnya untuk data itu selain yang kuantitatif ada data juga kualitatif. Dan yang kuantitatif yang nantinya akan lebih banyak kita bahas. Untuk yang kuantitatif di sini dibagi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Untuk data diskrit bisa dibagi dua lagi menjadi skalanya nominal dan ordinal, sedangkan yang kontinu dibagi menjadi interval dan rasio. Selanjutnya adalah data menurut sifatnya atau kandungan informasinya. Dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif di sini adalah data yang tidak berupa angka. Contohnya misalnya Anda akan meneliti tentang pemilihan penolong persalinan. Nah, nantinya Anda akan menanyakan kepada pasien atau kepada responden Anda apa alasan memilih penolong persalinan atau apa keluhan kesehatan yang dialami atau riwayat kesehatan apa saja yang pernah dia alami. Nah, itu adalah data kualitatif. Sedangkan untuk data kuantitatif yaitu data yang berupa angka. Misalnya tinggi badan, berat badan, tekanan darah, kadar hemoglobin, dan lain-lainnya. Nah, data kuantitatif tadi seperti sudah dijelaskan dalam bagian tadi sebelumnya, data kuantitatif bisa dibagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Data diskrit di sini adalah bila data hanya dapat memiliki nilai numerik tertentu, biasanya berupa angka cacah atau bilangan bulat yang utuh. Jadi yang diskrit ini bukan data atau bukan bilangan desimal. Jadi angkanya bulat. Contohnya misal jumlah anak. Jumlah anak berapa? 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin 1,5, 2,5. Itu data diskrit. Jumlah siswa juga 27, 29, 35, 40. Tidak mungkin jumlah siswanya 40,5 kan nggak mungkin, 40,5 juga tidak mungkin. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah jumlah kunjungan atau jarak lokasi. Jarak lokasi misalnya 5 km, 6 km, 7 km, misalnya seperti itu. Dan maksudnya di sini bukan berupa desimal yang bisa bukan angka desimal yang bisa diukur atau dihitung ya, berbeda dengan yang kontinu. Atau jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan dalam 1 tahun terakhir, misalnya 3 kali, 4 kali, 5 kali, misal K1, K4 gitu. Itu data diskrit. Kemudian data kontinu di sini adalah bila data dapat memiliki setiap nilai apapun, baik bilangan bulat maupun bilangan desimal. Contoh berat badan, misal 10,5 atau 34,5 misalnya. Tinggi badan juga sama, misal 110 cm atau 85 cm misalnya. Kemudian tekanan darah, kadar hemoglobin juga sama. Itu adalah data kontinu. Kemudian di sini untuk data diskrit bisa dibagi dua skala data, yaitu skala nominal dan skala ordinal. Skala nominal di sini adalah pengamatan-pengamatan yang diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori, dan di antara kategori tidak ada suatu urutan. Jadi nggak ada urutannya, tidak bisa mana lebih baik dari yang satunya, atau tidak boleh dikatakan yang ini lebih tinggi dari yang satunya, tidak. Jadi nominal itu hanya dibedakan kategori saja, contohnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan.
Tidak bisa laki-laki lebih baik dari perempuan atau perempuan lebih baik dari laki-laki atau lebih tinggi, tidak. Itu adalah data nominal. Golongan darah A, B, O, AB misalnya. Untuk status perkawinan, menikah misalnya, atau belum menikah. Nah, kemudian ada juga agama, yang seperti itu. Itu adalah data nominal, data diskrit yang berupa skalanya nominal, yang tidak ada rankingnya, tidak bisa diklasifikasikan berdasarkan urutan. Selanjutnya adalah ordinal. Ordinal di sini adalah pengamatan-pengamatan yang diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori, dan di antara kategori itu ada suatu urutannya. Misal pendidikan, kita bisa bilang dasar, menengah, tinggi. Nah, itu ada tingkatannya, ada klasifikasinya. Atau misal status ekonomi, misalnya status ekonomi kurang, cukup, baik, atau tinggi, sedang, rendah, yang seperti itu. Atau di sini juga stadium keganasan suatu kanker, misalnya stadium 1, stadium 2, stadium 3. Nah, itu adalah ordinal. Kemudian data kontinu kita bagi menjadi dua skala, ada skala interval dan skala rasio. Untuk yang skala interval, yaitu skala yang di samping dapat membedakan urutan, juga dapat mengetahui jarak di antara dua pengukuran. Contohnya pengukuran suhu. Dan untuk interval ini dia misalnya suhu itu dia misal suhu itu bisa kurang dari 0, misal minus 1, minus 10, kemudian juga 2, 3, 100 dan seterusnya. Beda berkebalikan dengan rasio. Rasio di sini mempunyai sifat skala interval dengan titik nolnya tetap. Nah, jadi kalau 0 dia tidak akan jadi minus, sedangkan kalau yang interval bisa. Nah, di sini misalnya rasio ada tinggi badan, ada berat badan, ada panjang, itu hanya ya nolnya ini tetap 0, 1, 2, 3, 4, tidak ada tinggi badan minus, tidak ada berat badan minus, terus panjang benda juga tidak ada yang minus. Nah, itu adalah rasio. Bedanya tadi, titik nol tetap adalah rasio, yang ada minusnya itu yang interval. Nanti contoh lain bisa lebih detail di pertemuan selanjutnya. Kemudian data menurut cara memperolehnya. Nanti ini yang akan sering Anda lakukan untuk pengumpulan data, yaitu ada data primer, data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari responden. Nah, data primer ini misalnya Anda mau meneliti, dan untuk mendapatkan data itu Anda harus ketemu dengan respondennya, Anda harus bertanya, mewawancara, atau Anda harus mengukur, atau Anda harus mengamati, harus mengobservasi secara langsung untuk bisa mendapatkan data tersebut. Itu adalah data primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung dari responden. Nah, data ini bisa didapatkan dari berbagai sumber data, misalnya ada dari departemen-departemen, dari lembaga penelitian. Misal contoh, data rekam medis rumah sakit, di sana Anda bisa melihat nama, umur, kemudian paritas, kemudian pendidikan dan riwayat kesehatan, diagnosis, misalnya bisa dilihat dari sana. Kemudian juga register puskesmas, misalnya mau melihat jumlah kunjungan, kadar HB, berat bayi lahir, atau riwayat penyakit juga bisa dari situ. Kemudian bisa juga data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, misalnya data dari survei nasional yang diadakan pemerintah, itu adalah data sekunder. Dua-duanya bisa digunakan dan bisa juga saling melengkapi, atau bisa juga memang hanya dipakai salah satunya, misalnya data sekunder saja, penelitian data sekunder saja, itu boleh. Tapi apabila memang meneliti yang harus yang datanya tidak ditemukan di data sekunder, berarti Anda harus melakukan penelitian dengan menggunakan data primer yang terjun langsung bertemu dengan respondennya. Selanjutnya adalah variabel. Variabel di sini adalah karakteristik subjek yang memiliki variasi atribut atau nilai. Contohnya, jenis kelamin,
Jenis kelamin di sini ada laki-laki, perempuan, kemudian kadar gula darah ada 110, 111, 112, misalnya berat badan juga sama seperti itu, kadar HB misalnya. Jadi variabel di sini nanti Anda bisa juga misal mengkategorikan jadi variabel dependent, independent, atau ada variabel pengganggu, atau ada variabel antara. Itu juga nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini untuk operasionalisasi variabel, kita bisa lihat untuk metode tadi kita sudah pelajari ya, statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Untuk yang statistik non-parametrik, skala ukurnya nominal dan ordinal, sedangkan yang statistik parametrik di sini interval dan rasio. Hasil ukurnya tadi sudah dijelaskan untuk variabel diskrit dan yang parametrik variabel kontinu. Nah, kemudian yang cara ukurnya untuk yang non-parametrik itu data hitung, untuk yang parametrik ini data ukur. Nah, operasionalisasi variabel ini yang nantinya akan dipertimbangkan atau digunakan untuk menentukan juga uji atau analisis apa yang sesuai dengan variabel yang Anda teliti. Nah, begitulah untuk pengantar biostatistik. Apabila nantinya ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan di grup seperti biasa, kita bisa langsung diskusikan. Untuk tugas pertamanya, Anda bisa menyusun bab 1 dari judul penelitian yang telah Anda pilih, yang sudah saya berikan tugas untuk menentukan judul di bulan yang lalu ya. Nah, tugasnya dibuat sesuai aturan di buku panduan skripsi. Kemarin saya sudah sampaikan, Anda semua harus, sebelum mata kuliah ini, Anda sudah harus punya buku panduan skripsi terlebih dahulu, dan harapan saya buku panduan skripsi tersebut sudah Anda baca dan Anda pelajari. Nah, tugasnya ini diketik dalam Microsoft Word dengan isi yang pertama adalah halaman satunya adalah cover atau halaman judul. Nah, cover ini ditulisnya juga sesuai dengan buku panduan skripsi, apa saja di depan isinya, dari mulai judul sampai prodi dan seterusnya. Di halaman selanjutnya tidak perlu pakai kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, tidak perlu. Habis cover, langsung halaman 2-nya, bab 1 pendahuluan, latar belakang, dan seterusnya. Nah, sampai manfaat penelitian itu terakhir. Jadi tugas pertama ini hanya sampai bab 1 saja. Tugasnya dikumpulkan seperti biasa secara mandiri oleh mahasiswa melalui Google Form yang telah disediakan. Demikian pengantar biostatistik dan tugas pertama yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.